Selamat berjumpa di channel Nilai Manfaat. Terima kasih telah berada di sini. Dalam video series ini, kita akan belajar selama 64 hari untuk membangun nilai pada diri Anda. Video ini akan membantu perubahan positif yang luar biasa pada diri Anda. Akan ada 64 video singkat dengan durasi antara 5-8 menit setiap videonya. Selamat menikmati. Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau kritikus paling kejam buat diri sendiri itu ya diri kamu sendiri? Nah, kali ini kita bakal ngobrolin soal afirmasi positif, sebuah alat mental yang ampuh banget buat ngelawan suara-suara negatif itu. Kita semua pasti familiar kan sama suara kecil di kepala yang suka ngejudge, yang suka ngomongin hal-hal yang nggak enak? Yuk kita mulai dari situ. Nah, ini dia nih contohnya. Saat kita menghakimi diri sendiri, ini bukan sekedar pikiran iseng loh. Ini tuh kebiasaan yang benar-benar nyedot energi dan bikin kita jadi ragu-ragu buat melangkah maju. Oke, jadi mari kita kasih nama yang jelas buat musuh kita ini. Suara negatif di dalam kepala. Kalau kita udah kenal kan jadi lebih gampang buat ngelawannya. Terus, solusinya gimana dong? Disinilah afirmasi positif masuk. Anggap aja ini kayak strategi buat ngeprogram ulang pikiran kita. Kita kasih makanan yang sehat buat otak kita, yaitu kata-kata positif. Nah, yang seru tuh sebenarnya cara kerjanya. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja otak kita itu kayak software di komputer. Kalau kita terus-terusan menginstal virus pikiran negatif, ya jangan heran kalau performa kita jadi lemot dan gak semangat. Sebaliknya, kalau kita kasih update dengan pola pikir positif, mindset kita bakal jadi jauh lebih kuat. Kenapa? Karena otak kita itu jago banget beradaptasi, dan setiap pikiran positif itu kayak ngebangun jalur baru yang lebih sehat. Oke, terus gimana sih cara creature afirmatif positif ini di kehidupan sehari-hari? Yuk kita lihat beberapa contoh simpel yang pasti sering kita alami. Kuncinya tuh ada di perubahan-perubahan kecil yang kita sadari. Daripada mikir, aduh kerjaan ini gak bakal kelar, coba deh ganti jadi, oke, satu persatu pasti beres. Pergeseran kecil dalam cara kita ngomong ke diri sendiri ini efeknya bisa gede banget loh. Teori doang kan gak cukup ya. Nah ini ada cerita nyata yang nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan perubahan pola pikir ini. Jadi teman saya namanya Rian, dulu tuh setiap mau ujian dia udah pesimis duluan. Sikapnya itu udah kayak orang yang siap kalah sebelum perang. Dan karena dia udah yakin banget bakal gagal, ya itu beneran kejadian. Hasilnya seringkali persis sama kayak ekspektasi negatif dia. Kayak self-fulfilling prophecy gitu. Sampai akhirnya dia capek sendiri dapat hasil yang gitu-gitu aja, dia mutusin buat coba sesuatu yang baru. Dengan sengaja mengubah pesan yang dia kasih ke otaknya sendiri. Cuma modal sticky note simple ini jadi update positif baru buat dia. Dia baca terus sebelum belajar dan pas mau ngerjain ujian. Dan hasilnya keren banget. Pola pikir positifnya itu bikin dia lebih fokus, lebih percaya diri, dan nilainya beneran membaik. Nah, yang paling penting buat dicatat, ini bukan sulap ya. Perubahan mindsetnya lah yang ngebuka potensi dia yang sebenarnya. Dan ini bisa kita semua lakuin. Cerita Rian tadi ngingetin saya sama satu analogi keren lainnya yang bisa bantu kita melihat kegagalan dari sudut pandang yang beda. Hidup itu kayak main video game. Coba deh bayangin, kalau kamu kalah di level 5. Apa gamenya langsung tamat? Enggak kan? Kamu cuma butuh strategi baru buat nyoba lagi. Nah, orang-orang sukses juga gitu. Mereka nggak buang-buang waktu nyalahin diri sendiri, karena itu cuma bikin mereka stuck. Mereka fokus cari cara lain buat ngelewatin tantangan itu. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar semua ini jadi kebiasaan praktis yang bisa kita mulai hari ini juga? Gampang kok, ini ada 3 langkah simpel yang bisa langsung kamu coba. Mulai dari ngucapin hal positif pas bangun tidur, sadar dan langsung ganti pikiran negatif pas muncul, sampai nulis afirmasi buat dibaca pas lagi butuh semangat. Nah, yang perlu banget diingat, afirmasi positif itu bukan berarti kita jadi lebay atau pura-pura senang padahal lagi nggak baik-baik aja. Bukan gitu caranya. Justru sebaliknya, ini tuh strategi praktis buat ngejaga kesehatan mental kita. Sama aja kayak kita olahraga buat ngejaga badan, pikiran kita juga butuh olahraganya sendiri biar tetap sehat. Dan ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting buat direnungin. Kalau bukan kamu yang jadi supporter nomor 1 buat dirimu sendiri, terus siapa lagi coba?